Itu kita gitu. Ya oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang lagi yang terakhir olahraga ya biasa lagi. Halaman 26. Mana tadi? Mana Bu? Udah saya ulangi bahwa alaihi salatu wassalam aku oleh dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam az-zahadatu fid dunya turihul qalba. Az-zahadatu bermula zuhud. Kemarin dibahas mengenai zuhud. Hati ini tidak terbelenggu dengan dunia bendaan. Bukan berarti kita nggak mempunyai benda, kan gitu. Turihul qalba itu bisa mengistirahatkan hati. Kalau orang begininya banda, itu kan seolah-olah Allah ini nggak diajak. Kan itu seolah-olah yang bisa menyelesaikan masalahnya hartanya. Apa yang terjadi hatinya capek. Tapi kalau orang bisa menghadirkan Allah, bahwasanya Allah memang satu-satunya zat yang membolak-balikan hati, menggerakkan semuanya. Itu maksudnya zuhud. Kan bukan berarti nggak memiliki dunia. Maka turihul qalba, zuhud dalam dunia ini dalam arti mengecas hatinya diisi dengan kemahakuasaan Allah, qudratullah yang berperan dalam hati seseorang. Maka turihul qalba itu akan bisa membuat hatinya tenang, istirahat, wal badana dan pada badan. Itu kalau az-zahadah fi dunya. Sebaliknya war-raghbatu fi dunya tuksirul hamma wal huzna. Dan raghbah, cinta di dalam dunia, Allah nomor sekiankan. Saya bisa begini itu adalah karena saya kaya umpamanya. Jadi yang bicara bukan Allahnya, tapi yang bicara adalah keakuannya, karena aku bisa menghasilkan harta benda tadi. Maka yang terjadi kalau seperti itu adalah tuksirul hamma, akan memperbanyak kesedihan wal huzna yang terjadi galau kalau orang sekarang. Iya, begitu usahanya dialami, mengalami kebangkrutan, marah-marah ke karunia. Berbeda kan? Kalau kualitas yang dibangun oleh contoh Sayyidina Ayyub alaihissalam. Sayyidina Ayyub kan kaya raya, diuji oleh Allah sakit. Apa yang keluar dari lisannya Sayyidina Ayyub? Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadhani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku harta, tapi akhirnya wa akhadhani. Ya, karena luar biasa. Kalau yang kita hadirkan adalah keberadaan Allah, innallaha ma'ana, bukan hanya slogan. Kadang-kadang kan mulutnya, wah, kalau anak-anak TK aja kan dinyanyikan Tuhan, halo bersama kita ya nggak apa-apa bagus. Tapi bisa nggak yang tadinya Allahumma ana innallaha ma'ana itu sebatas tulisan itu dipraktekkan dalam ranah kehidupan. Kira-kira luar biasa. Ini proses. Jadi mencoba mentiadakan aku itu juga bagian daripada proses. Maka kalau kita bisa menyampaikan bahwasanya semua itu adalah Allah dalam sepak terjang kita adalah hal, maka ketika berikan kesuksesan, nggak ngakui keakuannya yang bisa, tapi Allah yang bisa. Begitu juga ketika ditimpa dia akan musibah. Maka kan wabasir sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang keren, terjadi
kita sih nggak menyalahkan, tapi kan semuanya harus dilatih. Ya sekarang Nabi Ayub itu yang meninggal dulu kan siapa? Anaknya, bukan istri. Nabi Ayub, anaknya sedang lucu-lucunya, sedang imut-imut lah. Beda kalau ini anak kami, gitu kan? Nah kan gitu, sedang imut-imutnya, bahkan ada yang sedang digambarkan dalam riwayat itu kan, ibaratnya suapan makanan itu sedang mau masuk ke mulutnya, itu langsung sama iblis itu kan memuji ceritanya. Nah, iblis nego sama Allah. Iya, Nabi Ayub itu kan karena banyak harta, punya istri. Istri Nabi Ayub berapa? Jadi lahir-lahir ngaji lupa mulu ini ya, tidak ya setiap segera masuk. Gitu loh, minta cerai semua. Ya kan? Begitu anaknya, dan lain sebagainya. Itu contoh, maksudnya kita nggak berretorika, kita nggak tahu memang dalam ilmu apa namanya rasa. Kita beragama kan harus pakai rasa. Itu nanti akan diuji. Di mana letak kesabaran, ketabahan ya. Nah, di situ kalau memang kita udah merasa Allah bersama sama kita, maka dalam suka, dalam ada, dalam kaya, dan bahkan dalam duka, dalam harta sirna, semuanya biarkan saja. Kita berkiblat kepada Nabi Ayub, alhamdulillahillazi a'tani wa akhadha. Ini segala puji bagi Allah, semuanya milik Allah. Maka orang yang bahwasanya hartanya adalah semata-mata milik dia, ya berarti itu orang bodoh, orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan harta, kita ini, diri kita aku ini, tangan kita itu kan hanya nisbi aja, dofi aja. Nyawa kita itu punya siapa? Bukan? Ini mohon maaf, teori gampang. Tapi begitu hidup di masyarakat, dia hidup yang nyata, kita diantem, kena musibah. Sejauh mana kematangan seseorang dalam memahami agama, dalam penerapannya? Benar. Kalau teori mungkin cakep lah, wah gini ya kan. Tahu banyak ada perempuan dulu yang pernah juga kita bahas. Ada perempuan itu kena musibah. Perempuan tadi dinasihati oleh Nabi, dari perempuan tadi nggak tahu kalau itu adalah Nabi. Istri gitu kan. Sabarlah kamu karena perempuan. Perempuan itu nggak tahu kalau yang nasihati dari Nabi. Jawabannya kau tidak merasakan apa yang kurasakan. Jadi Nabi udah pergi, dikasih tahu bahwasanya dia Nabi. Tadi yang ngasih tahu nasihat kamu adalah Nabi. Akhirnya perempuan tadi sowan, nggak enak, minta maaf ke Nabi. Maka apa yang keluar dari jawaban Nabi? As-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika hantaman yang pertama. Udah nggak usah jauh-jauh. Ada orang lagi jalan sama anaknya atau sama ibunya kan. Kalau pada hati-hati, anak udah tua ya kan, nah, udah cucu dari ngomongnya. Begitu mau ngajak cucu jalan-jalan, yang namanya bocah kan kadang-kadang matanya melek, mamanya jatuh lah atau nyantum apa. Nah, ketika cucunya jatuh itu tergantung hatinya tadi Allah bersama dia atau bukan. Kalau hatinya memang bersama Allah, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau hatinya enggak sama Allah, kebun binatang ragunan yang keluar dari mulutnya. Loh iya, ini fakta, enggak usah tinggi-tinggi lah. Dan musuh repot jangan gitu kan.
Jadi simpel aja beragama itu sebenarnya. Sejauh mana kita bisa menerapkan ya teori-teori keberagamaan dalam agama. Nah, ini maksudnya. Oke. Warroh fi dunya tuksirul hamma wal huzna, itu contohnya tadi. Wal bitolak tuksirul qalba. Nah, berbuat hal yang batin maksudnya itu bisa membuat hati keras. Allah sudah mempunyai aturan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Umpamanya garis besarnya atau garis umumnya itu. Tiba-tiba orang tadi nggak mau menerima bahwasanya hakikatnya Allah ciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah, ibadah kepada Allah. Akhirnya dia memiliki pemahaman sendiri. Orang yang seperti itu karena dari diberi nasihat, sebagus apapun nasihat, kalau dia belum kegentus, nanti kegentus ya, kejedot, juga masalah. Maka dia akan menolak, kagak. Itu nggak mau dulu. Nah sebaliknya, masalah-masalah yang ada, kalau kita cermati, kita hayati, kita hadirkan kebersamaan dengan Allah, itu adalah proses pendewasaan seseorang dalam beragama sebenarnya. Maka mana ada nabi yang hidupnya tanpa ujian, rintangan, godaan. Lu ya, kayak ingat ya artinya bagi kilo-kilo. Supaya kan nafas rintangan selalu pasti ada. Iya, rintangan mana banyak usaha. Kan gitu kan, rintangan. Tetapi kan bukan berarti rintangan itu bukan dari solusi. Maka kan bahwa yattaqillah ya ja'alahu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah pasti menjadikan jalan keluar. Yang namanya dikasih jalan keluar itu ada masalah apa enggak? Ya pasti ada masalah, tapi masalah itu bisa terselesaikan, bisa terpecahkan. Nah berarti itu makhraj. Begitu loh maksudnya. Ada satu istilah, ada istilah lagi dalam bahasa usul fikih, as-sawab ala qadri ta'ab. Pahala itu atas kadar jerih payahnya. Semakin rintangan itu banyak, semakin godaan itu banyak, dan kita tabah untuk menjalaninya, maka sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah untuk sampai pada level itu. Banyak anak-anak udah sukses lah, kemudian UTS, ujian tengah semester, ya kan? Dan nanti biasanya awal Desember semesteran, nah ini baru ujian sekolah, nah ini ujian kehidupan. Biasanya kan apa namanya, Bang ini tuh ujian dulu, kapan lulus. Nah, kalau mau mati ya baru lulus, kan gitu. Kalau ujian kehidupan kan lulusnya kalau udah masuk tadi. Selagi kita masih hidup ya pasti ada ujian, macam-macam ujian. Ada yang sakit lah, ada yang anaknya bader lah. Gak usah pusing anak bader biasa itu. Ngapain dong aja anaknya bader, lo ngapain? Yang penting kita sebagai orang tua udah mengatakan, udah nasihati. Baru jadi ustaz, baru jadi kiai, anaknya bader pusing. Biasa itu. Loh ya, wajar juga ya, malah anaknya bapaknya menjaga dia luar biasa, anaknya malah solehnya luar biasa. Iya biasa juga. Bukan gitu kan? Nah intinya ketika kita sudah bisa menghadirkan Allah dalam itu sulit loh, maaf loh. Saya sendiri pun masih sebatas teori. Kan semuanya gitu kan? Nah di situ insarahalahu wanfasahalahu. Ya ininya tadi sudah dijelaskan. Fahal dzalika min alamatin ya Rasulullah. Apakah itu ada ciri-cirinya ya Rasul? Maka Rasul menjawab, na'am, betul ada. At-tajawuzu an dzalil
nabah ila dari khulud. Kalau ente mau mengistirahatkan hatimu dari kecapean, ya ini juga kan tadi gitu. Kalau kamu mau ibaratnya nambah kesusahan dulu, ya silakan, cinta ke dunia dan seterusnya tadi. Terus al-bisolah kursil korba, kan tadi gitu. Apakah itu ada ciri-cirinya ya gitu? Supaya bisa keluar dari ini semua. Maka Rasul menjawab, at-tajafi antari dulu, jaga jarak dari dulu negeri tipuan. Negeri tipuan itu apa? Ya dunia. Dunia ini kamu takut. Kita ditipu. Kemarin udah dibahas. Mungkin Ustaz Mulyadi TV-nya masih tembong. Iya enggak? 20 tahun yang akan datang, kayak gitu. Sebetulnya kan kita semua udah duluan. Lebih ada. Tipuan apa enggak? Kita lihat pohon yang begitu megah, rindang. Ya, tahu-tahu kok antum angin karena umur ratusan tahun bawahnya keropos tumbang. Kamu frase apa enggak? Kita mencintai istri, pacaran, istrinya cantik banget. Lah iya, begitu pipinya udah pada omong, pipinya teot, ya kulitnya kisut, ya apa rangka ya cinta, kamu frase. Nah di situ kita jangan tertipu dari dulu. Wal minabah ya dari dulu. Maksudnya apa? Kembali inabah. Karena ada pesantren al-inabah. Di mana coba? Ini terkenal nih. Pesantren al-inabah. Di dalam Pasir itu. Itu pesantren yang bisa yang banyak menyadarkan ayat apa kelompok narkoba dan sebagainya. Apa? Iya kan? Kan al-inabah kembali. Inabah itu taubat. Dalam arti kembali ila dari khulud kepada akhirat yang merupakan akhirat itu negeri Ka'bah. Iya. Kalau kita mau arti hidup yang sejatinya hidup di akhirat. Jangan malah akhirat dilupakan. Ya dari dulu tadi yang kamu frase punya rumah, cakep, punya mobil, cakep. Ada nggak kalau mati di bawah? Bukan berarti nggak boleh punya mobil cakep. Iya kan? Punya mobil kalau eprek-eprek kalau nggak bisa dipakai. Kan begitu. Dari paham maksudnya nih. Nah ini loh, ini kan fungsi agama sebenarnya. Wal istiqdat lil mauti qabla nuzulihi, dan mempersiapkan diri untuk menyambut kematian qabla nuzuli sebelum kematian itu datang. Masih ingat ya? Dulu itu waktu kenapa jarak minggir dalam pertempuran menangnya luar biasa. Murid-muridnya kebukan ngomong segala macam, ya kan? Mbak Imam sampai katanya orang Jember. Iya kan? Bagaimana ceritanya? Loh, mempersiapkan diri untuk menyambut kematian dan sekarang kita mempersiapkan diri. Silahkan punya dunia, tapi jangan diartikan dunia itu yang membuat keselamatan kita. Loh, kan gitu. Nah ini maksudnya istiqdat itu mau. Kalau orang yang mempersiapkan dunia untuk mati, nanti dalam mati ini sendiri, kira-kira yang menemani siapa? Hartanya hanya buat warisan. Iya kan? Keluarganya hanya mengiringi dengan tangisan. Yang menyertai apa? Amalnya. Dalam hadis ya ba'ul mayyita salah satu yang mayit 3. Yang jiusnani wajah kori. Yang 2 kali yang jiu malu harta dan keluarganya balik.
Walaupun tadinya janji sehidup semati, begitu mati, tetap ada kawin lagi nih. Iya kan? Mas Pur aja belum nih, carinya. Iya kan? Pakai belum kan? Iya kan? Lama. Iya dia nggak apa-apa. Iya kan? Keluarganya hanya memiliki warisan, hartanya hanya sebagai warisan. Lah, wayab ko amaluhu, yang tersisa, yang setia menemani mayit adalah amal. Oh, berarti kalau punya harta dijual, jangan juga. Kan nggak benar dalam pandangan agama, karena harus dipilah-pilah dibanding-banding. Kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, pernah mewasiat untuk menginfakkan hartanya semuanya, jangan separuhnya ya Allah. Fanisku kasih separuh itu masih banyak. Fasulus ya Rasul sepertiga. Begitu Abdurrahman bin Auf itu kan termasuk konglomerat, masuk Islamnya pun diajak oleh Sayyidina Utsman. Nah Rasul diam, maka diamnya Rasul udah nggak apa-apa sepertiga. Umpamanya punya tanah 1000 meter, tidak orang di sini punya tanah 1000 meter, hebat jadi kagak dah. Umpamanya kan gitu kan, punya duit deposit tapi 1 miliar. Itu paling yang diwasiatkan paling boleh 300 juta. Nah yang 700 juta keluarganya. Lah innaka antadzal warosataka agniam khairul laka al-hadis lah. Kamu itu kalau meninggalkan keluargamu kaya itu masih lebih baik daripada kamu meninggalkan miskin keluarganya, ahli warisnya, kemudian malah meminta-minta ke orang lain. Jadi ada rumusnya. Kan berarti agama bukan sebagai alat untuk membodoh-bodohi lah. Jadi pahami. Nah, di situ falsafah keislaman itu. Wa auha ya lanjut sebelum azan. Wa auha Allahu ila Musa, dan Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, idza ahbabtu abdi jawaitu anhu dunya wa hadza af'alu bi ahbabi. Musa, idza ahbabtu abdi, apabila saya mencintai kepada hamba, jawaitu anhu dunya, maka dunia ini saya pinggirkan. Yang namanya dipinggirkan itu kan nggak di tengah. Kalau di tengah kan digagahi. Nah, kalau dipinggirkan kan berarti nggak menjadi tujuan utama. Nah, dipinggirkan itu bukan berarti nggak coba. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Contoh kepada Nabi kita lah, Nabi Muhammad. Kan malaikat Jibril menawarkan gunung Uhud dijadikan emas untuk membantu dakwahnya. Kan gitu kan? Kan Nabi Muhammad menolak. Nabi Muhammad akhirnya hidupnya juga sederhana, biasa-biasa aja. Mementingkan dunia enggak Nabi. Bahkan Nabi sering kelaparan. Bahkan diriwayatkan saking laparnya perutnya diganjel dengan batu. Kan begitu. Nah, kita bandingkan juga dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal, bahkan sampai gelarnya King of the King, Malikul Muluk lah, raja. Raja mana yang bisa bicara dengan binatang? Raja mana yang bisa menaklukkan jin-jin? Iblis saja, jangankan jin-jin kentung temennya. Jin itu ya, itu makin ecek-ecek.
Ya kan jin, ya bukan lagi jin kopral kagak, jin mungkin Satpol PP lah umpamanya, jin recehan, jenderalnya jin iblis itu bisa ditaklukkan sama Nabi Sulaiman alaihi. Tapi apakah lantas Nabi Sulaiman semena-mena? Enggak. Tetap Nabi Sulaiman menomor-satukan Allah. Itu maksudnya. Tidak akhbabtu abdi jawaitu al-dunya. Yo, karena wahakala af'alu di akhbab. Seperti itu yang aku lakukan dengan hamba-hamba. Hamba-hamba ini mohon maaf kekasih-kekasihku di akhbab. Nah, orang kalau sudah dipilih sama Allah, ya berarti orang tadi udah merasa asik dengan Allah. Orang yang masih tertipu dengan gemerlapnya emas, yang masih tertipu dengan kilauannya berlian, itu hatinya masih terselimuti kebenaran. Sementara Allah itu imannya wairul ma'ad, ya tidak benda. Dan pahamin, maka konsumsinya rohani berbeda dengan konsumsinya jasmani. Oke, ada kopi rohani ini Allah wajib kan kita berdoa ya minum kopi. Gitu. Kalau minum kopi itu makanya namanya kopi yang pahit. Kalau masa ini kopi manis, kolak itu biar kita tahu pahitnya, arti pahitnya kayak ini. Bantu dulu. Kopi itu aja. Sampean tidak ya kan. Lah di situ dunia. Jadi artinya bagaimana ya enggak apa namanya orang yang memang yang dituju itu Allah. Maka kaya, miskin, sehat, sakit, kerja, nganggur dan lain sebagainya itu hanya cara gitu kan. Maka ketika menyikapinya benar, kedewasaan secara beragama kan benar. Bukan berarti seperti ini kemudian dijadikan alasan untuk malas-malasan juga enggak juga. Justru orang yang beragama itu enggak ada istilah malas. Nabi habis dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Umur berapa ini? 40. Apakah Nabi kemudian diam di gua ini? Enggak. Berpangku tangan di berdoa enggak. Doa. Tapi Rasul tetap diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan agama. Ini yang namanya dakwah. Kan berarti tabligh, maka salah satu sifat wajibnya Rasul itu kan tabligh, menyampaikan. Bahkan awalnya ketika Nabi masih belum ada pengikutnya belum bisa hitung dengan jari. Itu Nabi dakwanya sirrah, pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, yang akhirnya diperintahkan oleh Allah wasja bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin atau wajib. Nabi diperintahkan oleh Allah dakwahnya gaspol. Kalau bahasa sekarang gaspol, lu ngapain takut-takut? Ada yang benar. Nah, bukan orang beragama itu kemudian dia malah menyendiri. Katanya bahasa ininya usilah nyepi. Mau nyepi di gunung mana ini? Iya, di pinggir laut udah jadi tempat rekreasi. Di gunung udah jadi tempat rekreasi, kagak bisa. Bisa kita nyepi dalam keramaian di tengah pasar. Tapi kita masih menggunakan akhlak Nabi dalam berdakwah, dalam berdakwah, dalam berniaga. Keren apa enggak? Keren. Jadi nyepinya di tempat ramai aja. Di tempat ramai, orang-orang udah tergila-gila. Wah, ini lagi pilkada. Wah, Ustaz Mulyadi uangnya nomor 1, Mas Pur uangnya nomor 2, Mandor uangnya nomor 3. Mas Edi enggak pusing gua 1, 2, 3 enggak semuanya. Pamannya. Lu yang tidak terbelenggu dengan itu. Itu hanya ya tipuan sesaat. Bukan itu tujuan. Oke ya.
itu. Terus berikutnya ya Musa, Musa kata Allah, iza ra'aital ghina bilang fakul zanabun. Nah, itu bisa diartikan zambun juga bisa juga. Ujiran kubu batu, Musa, apabila kamu melihat sifat kaya itu kekayaan datang menghadap, maka katakanlah bahwa saya itu adalah merupakan, kalau sudah artikan zambun ya bisa, kalau zanabun ya berarti ekor, kan gitu. Dosa atau ekor yang mempercepat siksa. Harta ini kalau kan pernah saya sampaikan, ilmu, harta, masa tua dan masa muda itu kan diintegrasi oleh Allah. Kalau hadis panjangnya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta Allah an hartati. Kaki seorang hamba nggak akan tergelincir nanti hari kiamat kecuali dimintai keterangan tentang 4 perkara. Yang 1 dan 2 masa muda dan umurnya untuk apa? Kedua ya, untuk apa? 1 pertanyaannya. Yang kedua tentang ilmunya. Nanti amalkan apa ilmunya? Mangga amilati. Yang terakhir wa an malihi. Harta itu 2 ditanyanya. Min aina tasabba wa fima anfaqta. Dari mana ini dapat, kemana ditasarufkan? Kalau memang untuk menafkahi keluarga, untuk menafkahi anak istri, untuk membantu fakir miskin, bagus. Dari mana ke mana? Gitu kan? Itu punya dapat. Ini contoh. Kan gitu kan? Loh iya kan? 2 kali ditanya. Nah kalau dari mana dapatnya? Lah tanda tangan ACC, korupsi, wafi manfaat, naik blok, wah udah wassalam. Lah kan begitu kan? Nah kalau yang pertama tadi, usaha yang benar, benar, dapat untung, dapat, namanya orang usaha yang dapat untung. Kalau usaha untung itu namanya bodoh. Kan begitu kan? Udah rumus sudah sebenarnya. Nah, kalau memang kamu melihat kekayaan ini menghadap, itu adalah merupakan dosa atau ekor yang azabnya dipercepat. Udah tahu, udah titik aja. Sedikit lagi dah. Wa idza, aku udah bisa ya. Wa idza ra'aital faqra bilan, sebaliknya kalau kamu melihat kefakiran, kemiskinan, ya sebenarnya mau kemiskinan, mau keselasaan, kerebuan, bodo amat itu kan, kenapa hanya kemis? Ini yang ya. Maka katakanlah marhaban bi syi'aris sholihin, selamat datang dengan syiarnya orang-orang soleh. Tapi kan yang terjadi kan enggak. Orang melihat orang miskin seolah-olah ini ada tamu aja. Kalau tamunya orang kaya, gue ya enggak. Kopi manis, kopi pahit disiapin, makanan yang enak-enak dihidangkan. Kalau yang datang orang miskin, seolah-olah dipandang sebelah mata. Emang mata dia gitu ya? Iya kan? Justru orang miskin yang datang muliakan karena dia jarang makan enak. Kan harusnya seperti itu. Yang datang orang kaya itu biasa-biasa aja, orang kaya udah biasa makan enak. Ini kan dibalik. Kalau harus dibalik, mau gimana? Ini orang kaya itu bikin curang, daun pisang, daun pisang muda, kalau belum pernah nyoba, makanya nyoba. Orang kaya biar nyobain, kok enak tuh, kurang daun pisang, keren ya. Dan orang miskin aja, dia kalau dikasih air putih doang aja, ngasihnya nggak pulang lah, kan gitu kan? Nggak usah lanjut lah. Padahal ini sebenarnya
orang-orang miskin itulah yang suka digauli oleh baginda. Dan ini sebenarnya. Ya oke lah. Besok apa itu? Wa'au ila Daud, ya Nabi Daud ya. Nabi Daud itu kan bapaknya Nabi Sulaiman. Gitu loh. Ya, orang kaya sembarangan. Besok, oke? Lari dulu, kalau mau licin biasanya kan saya ngobrol lama ya. Kalau ngaji, cuman kali ini saya udah ngomong kayak Mami, ya. Untuk anak dia bapak Haji, ini kok. Anak dia luar biasa, berapa pagi lah. Dikit makin biasa kita. Kita dulu bersama-sama dengan doa bermajelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi